Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel JS1. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Dead Camping: The Life yang pernah dirilis pada tahun 2022. Film dimulai dengan seorang streamer survival bernama Soyeon. Soyeon merupakan streamer yang cukup populer. Dia sering membuat konten vlog tentang survival, pendakian, dan perkemahan. Di perjalanan tersebut, Soyeon nampak sedang live di kanal stream miliknya. Tak seperti streamer survival lainnya, Soyeon memiliki sebuah keunikan dalam setiap konten yang dibuatnya, yaitu dia selalu mengungkapkan lokasinya berkemah secara real time. Dan terlihat, Soyeon merasa begitu nyaman dengan suasana hutan tersebut. Dirasa sudah menemukan tempat yang cocok, dia pun segera mendirikan sebuah tenda. Setelah tenda tersebut selesai, Soyeon lanjut beristirahat. Saat tengah bersantai, Soyeon merasa bahwa ada orang lain di sekitar perkemahannya. Ia lalu memeriksa keadaan di luar. Dengan perasaan was-was, Soyeon memberanikan diri untuk melihat persekitaran. Namun Soyeon tidak menemukan siapa-siapa di sana. Dikira cuma perasaannya saja, Soyeon pun lanjut beristirahat. Adegan kemudian berpindah pada seorang wanita yang tengah menikmati sebatang udut. Tak hanya sendiri, wanita tersebut memiliki beberapa orang teman. Dan mereka juga mempunyai sebuah kanal live stream yang bernama Flash TV. Mereka begitu senang saat mengetahui bahwa ada orang yang tengah camping di hutan. Mereka langsung bergegas menuju lokasi tersebut. Entah apa tujuan mereka sebenarnya. Sesampainya di hutan, mereka langsung mencari lokasi orang tersebut. Ternyata tujuan mereka adalah Soyeon. Karena tanpa Soyeon sadari, live yang dilakukannya telah mengundang sekelompok orang untuk datang ke sana. Namun Soyeon mencoba tetap tenang. Tanpa diduga, para berandalan tersebut memaksa masuk tetapi berhasil ditahan oleh Soyeon. Mereka kemudian mengoyak tenda milik Soyeon dan lalu mereka menangkapnya. Ternyata tujuan mereka menangkap Soyeon adalah untuk dijadikan bahan konten. Kelompok mereka alias berandalan tersebut sudah seperti psikopat. Mereka sanggup berbuat kekerasan pada orang yang mereka tangkap agar mereka mendapatkan banyak views. Kemudian para berandalan tersebut kedatangan tamu. Mereka berdua ingin bergabung ke dalam grup berandalan Flash TV. Rupanya mereka berdualah yang sedari awal sudah mengawasi perkembangan Soyeon. Setelah resmi diterima, sang ketua sebut saja Kim lalu menyuruh seorang pria berkacamata untuk melakukan kekerasan terhadap Soyeon. Ternyata Soyeon tidak selemah yang mereka bayangkan, karena Soyeon dapat melawan dengan meludahi si kacamata. Si kacamata lalu menampar Soyeon. Soyeon semakin memberontak sampai membuat anak buah Kim kewalahan. Akhirnya Soyeon berhasil melarikan diri ke dalam hutan. Tak tinggal diam, mereka pun mengejar Soyeon. Soyeon pun berlari menuju ke sebuah pohon yang dimana Soyeon telah menyimpan tas miliknya di bawah pohon tersebut. Soyeon ternyata sudah mengantisipasi akan adanya bahaya seperti ini. Kemudian dia pun melakukan persiapan. Soyeon lalu mendandani dirinya bak seorang prajurit. Setelah persiapan selesai, ia pun mulai berbalik menghabisi para berandalan tersebut. Terlihat para berandalan tersebut berpencar mencari Soyeon.
Mereka tidak tahu siapa sebenarnya Seon ini. Pemburuan Seon dimulai dari si kacamata. Tanpa sengaja si kacamata menginjak sesuatu. Lalu sebuah jebakan melayang tepat ke arahnya. Seketika pria itu tak berdaya setelah mengenai jebakan milik Seon. Sungguh malang nasib si kacamata, belum juga dapat apa-apa, tewasnya udah duluan. Target selanjutnya adalah si kameramen, kita sebut saja Jun. Tanpa si Jun sadari, Seon sudah mengintainya. Tiba-tiba terdengar sebuah teriakan yang membuat para berandalan tersebut mendengarnya. Kemudian Kim pun menuju ke sumber suara. Tanpa diduga, Seon sudah menangkap Jun dengan leher yang terikat. Kemudian Seon menyeret Jun ke sebuah pohon. Lalu ia mengikat Jun ke pohon tersebut. Seon mengeksekusi para berandalan tersebut sesuai dengan perbuatan mereka masing-masing. Seon pun muak melihat Jun, lalu Seon pun menghabisinya. Adegan beralih pada seorang pria sebut saja Park. Tanpa diduga, Seon sudah berada tepat di bawah kaki Park, lalu Seon menyerangnya. Tanpa perlawanan dan dengan mudah, Seon menusuk dada Park hingga membuatnya jatuh ke sungai. Ternyata Park belum tewas, ia pun mencoba melarikan diri ke seberang sungai. Saat dirinya tertangkap, Seon tanpa ampun merajam Park hingga membuatnya tewas. Setibanya Kim di sana, ia pun menemukan Jun sudah tak bernyawa dengan keadaan yang mengenaskan. Kemudian adegan beralih ketika Seon hendak menyerang si topeng badut, sebut saja si Jin. Namun digagalkan oleh si gendut, sebut saja Dong. Pertarungan antara Seon melawan Dong pun dimulai. Dengan bermodal kayu runcing, Seon pun berhasil mengalahkan Dong. Akhirnya Dong pun tewas karena tak kuat menahan suntikan kayu runcing di perutnya. Lihat Jin sudah ketakutan melihat temannya sekarang. Siapa sangka, Seon yang dikenal sebagai streamer terkenal ini merupakan seorang anggota tentara. Terlihat kilas balik Seon yang begitu akrab dengan seorang jenderal yang sudah dianggap seperti seorang ayah. Kemudian adegan beralih, terlihat Seon menangis di sebuah pemakaman. Ternyata Seon menangis atas kematian sang adik. Ternyata adiknya merupakan seorang vlogger sama seperti dirinya. Tetapi nasib tragis menimpa sang adik setelah berkemah di sebuah hutan. Dan parahnya, penyebab kematian sang adik adalah ulah dari sekelompok berandalan Flash TV. Tangis Seon semakin menjadi setelah mengetahui penyebab kematian adiknya. Sejak saat itu, Seon bertekad untuk balas dendam kepada orang-orang tersebut. Ketika Seon sudah memojokkan Jin, Jin pun berteriak hingga teriakan tersebut terdengar oleh Kim. Jin seakan mendapat sebuah harapan untuk hidup setelah mendapat jawaban dari Kim. Tapi saat Kim menemuinya, Jin sudah tewas dengan keadaan yang mengenaskan. Kim pun melanjutkan mencari keberadaan Seon. Lalu tibalah Kim di sebuah tempat yang banyak tali yang terikat di perpohonan. Merasa bahwa Seon bersembunyi di sana, Kim pun melacak posisi Seon dengan panggilan telepon. Tanpa diduga, suara handphone berdering tepat berada di depan mereka. Dengan sigap, seorang sniper langsung menembak. Ternyata handphone tersebut hanyalah sebuah pengalian perhatian. Seakan tak mau kalah, Kim lalu mengambil senapan milik si sniper, lalu menodongkannya ke kepala sniper tersebut. Sadar bahwa Seon sudah berhasil menyandera si wanita. Dengan perlahan si wanita mengeluarkan pisau miliknya untuk melukai Seon. Tanpa pikir panjang, Kim lalu menembak keduanya. Meski terluka, tetapi beruntung Seon berhasil melarikan diri. Sementara si wanita akhirnya sekarat. Kim dan si sniper pun meninggalkan si wanita lalu mengejar Seon.
Pelarian Soyeon sampai pada sebuah gedung terbengkalai. Dengan keadaan terluka parah, Soyeon mencari tempat persembunyian. Kemudian Soyeon menyuntikkan sejenis pereda rasa sakit. Akhirnya Soyeon pun pingsan. Di alam bawah sadarnya, Soyeon teringat akan kebersamaan dengan adiknya di masa lalu. Awalnya, sebelum kedatangan para berandalan tersebut untuk berjaga-jaga, Soyeon telah memasang banyak jebakan di dalam hutan. Dan setiap lokasi jebakan, Soyeon sudah menandainya dengan tali berwarna putih. Terbukti saat satu persatu dari berandalan tersebut tewas di lokasi yang sudah ia tandai. Dari sini disimpulkan bahwa kematian para berandalan Festivi sudah direncanakan dengan baik oleh Soyeon. Bukan tanpa alasan, Soyeon melakukan semua pembunuhan tersebut. Kemudian Kim dan sniper sudah sampai di lokasi persembunyian Soyeon. Mereka berdua mulai memeriksa ke setiap tempat. Lalu mereka memeriksa 2 tempat yang berisi tumpukan kayu. Mereka berdua sudah semakin dekat dengan Soyeon. Namun Soyeon belum juga sadar. Lalu Kim menemukan Soyeon dan langsung menembaknya. Beruntung Soyeon berhasil menghindar. Tak tinggal diam, Soyeon pun membalas dengan menerjang Kim hingga membuatnya jatuh pingsan. Kemudian adu mekanik antara Soyeon dan sniper pun terjadi. Dengan tangan kosong mereka berdua berkelahi. Mereka berdua imbang saling jatuh menjatuhkan. Tetapi Soyeon lebih unggul dalam perkelahian tersebut. Soyeon lalu mematahkan tangan si sniper sampai dia dibuat tak berdaya oleh Soyeon. Akhirnya Soyeon pun berhasil mengeksekusinya dengan merajam sniper sampai ia tewas kehabisan darah. Kini hanya Kim yang tersisa. Saat dia tersadar dari pingsannya, Kim melihat Soyeon sudah berada di hadapannya. Kim sudah ketakutan parah saat Soyeon berjalan ke arahnya. Lalu Soyeon melukai tangan Kim. Dengan Kim terlihat sudah pasrah akan nasibnya. Kemudian Soyeon menancapkan pisau tepat di jantungnya. Soyeon pun mengingatkan Kim tentang adiknya yang sudah tewas yang disebabkan oleh Kim dan teman-temannya. Kim hanya bisa pasrah saat dadanya dibelah hingga akhirnya Kim pun sekarat. Hutang nyawa dibalas nyawa pun sudah dibayarkan oleh Soyeon dan film pun selesai. Sebuah pepatah mengatakan bahwa air yang tenang belum tentu ada bahayanya. Begitulah gambaran sosok Soyeon dalam film ini. So, seperti itulah cerita dari film Dead Camping the Life. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Yudi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.